Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Diketahui persamaan. Oke, ada persamaan logaritma ya. Katanya yang ini, yang ini 2 log 3 log 2 log dari 3 log dari 5 log A katanya sama dengan 0 gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian begitu juga untuk yang 3 log 5 log bla 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 yang mengandung variabel B itu mengandung huruf B katanya sama dengan 0 juga ya. Intinya samalah semuanya. Nah, seperti itu. Nah, katanya sama-sama dengan 0 nih semuanya. Maka nilai A tambah B tambah C. Nah, berarti di sini kita kerjainnya satu-satu ya. Oke, yang pertama 2 log 2 log dari 3 log dari 5 log A gitu ya. Nah, seperti ini sama dengan 0. Berarti ingat, berapapun lognya, kalau misalkan ini mau 10 kayak mau berapa, kalau di sini hasilnya 1, kalau ini 1 ya. Kalau ini 1 ya, kalau ini 1 pasti hasilnya log 0 gitu ya. Jadi dapat kita katakan bahwa 2 log dari 3 log 5 log A gitu ya, itu sama dengan 2 log 1. Cuman kalau kalian mau cepat tanpa perlu dijabarkan, langsung aja ini sama dengan 1 juga nggak apa-apa ya. Oke, jadi 3 log 5 log A itu sama dengan 1 katanya. Nah, berarti ingat, 1 itu di sini supaya biar sama-sama 3 log, berarti 1 itu berapa? 3 log 3 kan? Nah, jadi 3 log dari 5 log A itu sama dengan 3 log 3. Kurang lebih seperti itu ya. Atau sebenarnya juga ya kalau 1 3 log 3. Kalau misalkan 2 berarti harus 2 dikali 3 log 3 gitu juga nggak apa-apa. Oke, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa 5 log A ini sama dengan 3. Berarti A-nya ini sama dengan berapa? Ya, ini boleh kita kerjakan pakai persamaan boleh, atau pakai definisinya. A ini adalah 3 pangkat 5. Gitu ya. 3 log 5 apa 5 log A 3 pangkat 5 apa 5 pangkat 3? 5 pangkat 3. Nah, sekarang misalkan kenapa kalau misalnya dikerjain pakai persamaan gimana? 5 log A, ya ini cara-cara tanda ya. Untuk 5 log A itu sama dengan 3 gitu ya. 5 log A sama dengan 3. Kan 3 ini kan 3 kali 1 ya. Jadi 5 log A sama dengan 3 dikali 5 log 5. Nah, oke, berarti 5 log A sama dengan 3 kali 5 log 5. 5 log A sama dengan ini 5 log 5 pangkat 3. Berarti A-nya sama dengan 5 pangkat 3. Sama dengan 125 ya. Oke, jadi ini A-nya sama dengan 125 ya. Boleh juga seperti itu kita bisa bilang. Nah, kemudian dari yang merah kita kerjakan juga secara terpisah. Oke, untuk yang kedua ini 3 dari log 5 log 2 log B gitu ya. 2 log B itu sama dengan 0. Berarti dapat kita katakan berarti ini 3 log dari 5 log 2 log B ini sama dengan 3 log 1 gitu ya. Oke. Sehingga dapat kita katakan bahwa 5 log 2 log B gitu ya. 2 log B itu sama dengan 1. Berarti dapat kita katakan bahwa 5 log dari 2 log B itu sama dengan 5 log 5. Berarti dapat kita katakan berarti 2 log B itu sama dengan 5. Berarti B-nya sama dengan 2 pangkat 5. Berarti B-nya sama dengan 32. Nah, untuk cara pengerjaan yang ini juga sama ya, seperti ini ya. 2 log B sama dengan 5 kali 1. Terus 2 log B sama dengan 5 dikali 2 log 2. 5, berarti 2 log B sama dengan
5 log 2 pangkat 5, maka B-nya sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32. Oke, sekarang dari yang 3. Berarti 5 log. 5 log dari 2 log dari 3 log C itu katanya sama dengan 0. Berarti 5 log 2 log dari 3 log C itu sama dengan 5 log 1. Jadi ini kalau emang kalian udah tahu, kalian boleh skip tahap ini juga nggak apa-apa ya. Ini saya mau menjabarkan saja. Oke, 3 log C sama dengan 1. Nah ini juga sama nih. Kalau yang ini kalian boleh skip aja langsung, misalkan ya, ini boleh skip ya. Nanti saya kasih tahu beberapa yang boleh di skip. Kalau emang udah bisa. Jadi nggak wajib dijabarkan seperti ini. 2 log 3 log C sama dengan 2 log 2. Berarti 3 log C ini sama dengan 2. Berarti C-nya sama dengan 3 pangkat 2. Berarti C-nya adalah 9. Oke, berarti dapat disimpulkan pertanyaannya adalah A tambah B tambah C kan. Berarti 125 ditambah 32 ditambah 9. Nah, berarti 157 gitu ya. 157 tambah 9. 165 gitu ya. Oke, setelah saya hitung ulang, jawabannya bukan 165 ya, melainkan jawabannya adalah 166. Oke, berarti emang untuk soal nomor 6 ini jawabannya mungkin antara tipe untuk penulisan jawaban ya, mungkin harusnya ini yang atas 166 atau kayak gimana gitu ya. Nah, untuk soal nomor 6 berarti tak ada jawaban. Nah, di sini saya mau ngasih tahu kan, katanya tadi ada yang boleh di skip kan. Nah, maksudnya yang di skip itu kan kayak gimana? Yang penting kan karena kalian udah tahu sifatnya atau kayak gimana itu, yang kayak misalkan ini kita tahu bahwa sebenarnya intinya itu adalah mau berapapun lognya, kalau log 1 jadi dalam artian kata ini adalah 1, maka dapat kita langsung simpulkan yang di bawah aja kan, langsung loncat ke bawah ini nggak apa-apa. Ini ya. Nah, terus juga kita tahu bahwa 3 log berapa hasilnya 1 tuh pasti ini hasilnya 3. Gitu. Jadi tahap yang ini boleh kalian skip juga nih. Kalian boleh skip juga. So langsung ke bagian tahapan yang ada di sini. Gitu. Nah, ini juga boleh kalian lewati yang ini boleh, atau mau langsung juga nggak apa-apa secara sifat matematikanya ya. Oke. Ini juga sama ya. Ini kan 1, ya kan. Terus ini kan 5, sehingga dapat kita katakan bahwa yang ini kita skip dan yang ini juga kita skip, ya. Jadi dari sini bisa langsung ke sini. Jadi kalau mau coret-coretan pasti begitu ya. Langsung ke sini. Nah, kemudian untuk yang ketiga juga sama, ya. Yang ketiga itu juga sama. Ini juga kalian boleh skip dan yang ini boleh kalian skip. Seperti itu ya. Oke, jadi dapat dikatakan bahwa yang ini tuh pasti sama dengan 1 kan. Karena mau berapapun di sininya ya, selama ini log 1, selama 5 log 1 itu pasti hasilnya 0. Dan ini pasti jawabannya pasti sama sesuai dengan bilangan basisnya adalah 2. Ya udah, jadinya 3 log C itu sama dengan 2. Seperti itu ya. Nah, ini juga sama nih, kalau misalkan ini mau dibikin proses seperti ini, berarti kan jadinya 2 log B sama dengan 5 dikali 1. Yang artinya 5 dikali, ini kan 5 kali 1 nih. Jadinya 5 dikali 2 log 2. Nah, jadi 2 log B itu sama dengan 2 log 2 pangkat 5. Berarti B-nya adalah 2 pangkat 5, that means 32. Ini pun juga sama, boleh kita bikin seperti ini. Ini kan 2 kali 1 ya. Berarti 3 log C sama dengan 2 dikali 3 log 3. Sehingga kita dapat katakan berarti 3 log C ini sama dengan 3 log 3 pangkat 2. Berarti C-nya adalah 3 pangkat 2 sama dengan 9. Bakal jawabannya yang pasti sama kok, orang cuman konsepnya doang yang beda cara ngitungnya ya. Jadi jawabannya emang ternyata tidak ada jawaban, jawabannya adalah 166. Oke. Next kita lanjut ke soal nomor 7.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Jika fx dari suatu fungsi gitu ya, fx-nya ada, intinya ada fx itulah. Nah, kemudian ditanyakan inverse-nya, tapi untuk domainnya x tidak boleh sama dengan min 1 gitu ya. Oke, sekarang ini kita kerjakan secara definisi aljabar dulu aja ya, untuk mencari inverse-nya. Oke, kita tahu bahwa kalau dari fx sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 2, itu kalau mau mencari inverse-nya apa, itu pasti tahapnya adalah cuma 1 ya. Sebenarnya ini caranya tahap yang dilakukan adalah tahap pertama yang dilakukan untuk mencari fungsi fx. Itu adalah kita misalkan dulu y sama dengan gitu ya. Misalkan y sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 2. Nah, kemudian kita bikin harus x sama dengan. Tapi berhubung karena ini kuadrat, berarti tidak bisa kita langsung cari x-nya. So, apa yang harus kita lakukan? Pindah y-nya ke kiri, ke kanan, jadi sama dengan jadi 0 ya. X kuadrat tambah 2x tambah 2 dikurang y. Gitu ya. Nah, oke. Atau kita bisa katakan berarti x kuadrat tambah 2x ditambah 2 dikurang y sama dengan 0. Nah, sehingga ini nanti akan ada nilai X1 dan X2. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, pasti ada 2, nggak mungkin cuma 1. Nah, mungkin nanti di jawaban ini akan ada 2 nilai. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, oke. Terus gimana cara nyarinya? Kita gunakan rumus apa? A, B, C. Yang A, rumusnya adalah min B plus minus akar kuadrat dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, berarti ini kalau kita masukkan, berarti jadi di sini akan punya X1,2 sama dengan min B. Nah, kita definisikan dulu ini A-nya 1, B-nya adalah 2, dan C-nya adalah 2 dikurang Y. Oke, berarti untuk X1,2 min B, min 2, plus minus gitu ya. Plus minus akar kuadrat dari B kuadrat. Nah, berarti 2 kuadrat dikurang 4 kali A-nya 1 kali C-nya adalah 2 dikurang Y per 2 kali A 1. Berarti X1,2 X1,2 itu sama dengan min 2 plus minus akar kuadrat dari 4 4 ya kan, 2 kuadrat 4 min 4 kali 2 itu adalah min 8. Kemudian ini min 4 dikali min Y adalah plus 4Y per 2. Nah, X1,2 sama dengan min 2 plus minus akar kuadrat dari 4Y min 4 gitu ya. Nah, per 2. Tapi ternyata bentuknya tidak seperti ini ya. Bentuknya tidak seperti ini. Ternyata bentuknya lebih sederhana lagi. Ya emang betul, ini bisa kita sederhanakan, yaitu adalah dengan cara ini kita tahu bahwa ini berarti coret-coretan dulu aja ya. Untuk menyederhanakan 4Y kurang 4 sama dengan akar dari 4-nya kita keluarkan dulu. Berarti jadinya Y kurang 1 gitu ya. Nah, kemudian kita pisahkan berdasarkan sifat ini ya, berdasarkan sifat akar yang kalau misalkan kalau dikali kan langsung digabung aja, itu kita balikan sehingga jadinya 2 dikali akar Y kurang 1. Ya udah, berarti plus minus 2 kali akar Y kurang 1 per 2. Nah, ini jawabannya berarti sama-sama bagi 2 nih. Berarti min 2 per 2 plus minus 2 akar Y kurang 1 per 2. Nah, sehingga dapat kita katakan berarti X1,2 itu sama dengan min 1 plus minus akar Y kurang 1. Atau that means X1-nya adalah min 1 plus akar X min 1. Yang kedua adalah Y kurang 1. Yang kedua adalah min 1 dikurang akar Y min 1. Sehingga kita dapat katakan bahwa kesimpulannya adalah inverse fx itu ada 2 jawabannya. Yang pertama ya. Nah, nanti penjelasan kenapa ada 2 nanti ada. Tenang aja.
min 1, ini sorry, inverse ya, plus akar X min 1 atau yang minus. Nah, min 1 minus akar X min 1. Ada nggak jawabannya? Oh, ternyata ada jawaban dua-duanya. Jadi bisa A, bisa B. So, kita harus pilih mana? Ya, mau pilih dua-duanya. Orang salah satu ada kok, gitu ya, harus dua-duanya. Karena emang jawabannya ada dua. Nah, alasannya kenapa? Karena kan kita tahu ya, sebenarnya kan kalau mau sebenarnya ini mah dibilang fungsi yang berkorespondensi satu-satu tentu tidak. Kenapa? Karena kalau secara definisi gambarnya, fungsi kuadrat itu kan pasti apa namanya? Pasti kurva seperti melengkung begini, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita gambar ya, untuk x kuadrat tambah x, ini kita bikin dulu gambarnya, berarti y sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 2 ini. Kalau dibikin tipot sumbu x dulu ya. Tapi kalau misalkan kalian tahu langsung ya nggak apa-apa. Ya, kayak tipot sumbu x, atau sebenarnya ini ada cara lain sih sebenarnya ya. Oke. Ketika y sama dengan 0, berarti 0 sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 2. Ada nggak jawabannya kira-kira? Yang dikali hasilnya 2, kalau ditambahin hasilnya 2. Oke, nggak ketemu. Nah, sekarang kita cek dulu diskriminannya. Berarti b kuadrat dikurang 4ac, d-nya sama dengan 2 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 2, berarti d-nya sama dengan 4 dikurang 8, sama dengan min 4. That means berarti dapat disimpulkan tidak berpotongan di sumbu x, gitu ya, tidak berpotongan di sumbu x, berpotongan di sumbu x. Kemudian berdasarkan ini kurvanya adalah gambar selalu ke atas ya. Ini adalah terbuka ke atas karena A-nya lebih besar daripada 1. Jadi ingat aja kalau koefisien x kuadratnya lebih besar daripada 0 ya, lebih besar daripada 0, maka kurvanya terbuka ke atas ya. A-nya lebih besar 0. Oke, kemudian adakah tipot sumbu y-nya? Tipot sumbu y-nya adalah ketika x sama dengan 0. Berarti y-nya sama dengan 0 kuadrat tambah 2 kali 0 ditambah 2. Berarti y-nya sama dengan 2. That means berarti 0,2. Nah, yang penting kan kita tahu bahwa gambarnya gitu ya, kurang lebih seperti apa. Yang penting gambarnya itu adalah seperti ini kurang lebih, gitu ya. Karena berhubung tidak berpotongan pada sumbu tidak berpotongan pada sumbu x, tapi memotong pada sumbu y 2. Tapi kalau mau tahu realnya, itu kalian bisa boleh pakai menggunakan yang namanya titik puncak. XP min B per 2A. Berarti min dari 2 per 2 kali 1. Jadi ini jawabannya adalah min 1 untuk XP-nya. Nah, kalau untuk YP-nya ya tinggal kita masukkan min 1 kuadrat tambah 2 kali min 1 tambah 2. Jadinya YP-nya adalah min 1 dikurang 2. 1 dikurang 2. 1 dikurang 2 itu adalah min 1. Min 1 tambah 2 itu 1. Sehingga dapat kita katakan berarti titik puncaknya ada di min 1,1. Nah, min 1,1 tuh ada di sini. Ya, terus 0,2 tuh di sini. Sehingga dapat kita katakan berarti gambar grafiknya tuh begini gitu loh, terbuka ke atas, atau kalau gambar orangnya gambar muka senyum lah ya, kurang lebih seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi ingat, karena berhubung di sini kan berarti artinya ini adalah min 1, kemudian ini adalah 1, dan ini adalah 2, dan katanya tidak boleh sama dengan min 1. Berarti ini nggak ada nih sebenarnya, atau garis putus-putus lah kalau pas di sini gitu ya. Atau kita kasih bulat putih juga nggak apa-apa, menandakan dia tidak boleh sama dengan x-nya. Nah, sekarang kalau misalkan seperti ini gitu ya, nah makanya kenapa kok ada 2. Nah, ingat, untuk mencari inverse fungsi itu adalah harus korespondensi satu-satu ya, harus korespondensi satu-satu. That means kalau kayak gini, kenapa kok nggak bisa dibilang korespondensi satu-satu? Kalau kalian perhatikan, maka ketika kita masukkan x, misalkan
atau X sama dengan 0 yang jawabannya 2. Di sebelah kiri nanti ketika kita masukkan X berapapun jawabannya nanti akan ada 2 juga. Jadi jawaban yang menuju 2 itu banyak gitu loh ya. Nah, walaupun sebenarnya mah tetap ini ya, tetap tetap merupakan fungsi karena ya kalau X-nya itu pasangannya beda-beda ya dengan Y-nya. Tapi Y-nya itu pasangannya double. Cuman, nah kan ini misalnya nih kita gambar nih. Ternyata kalau misalkan di sini hasilnya 2, misalkan ini jawabannya adalah min P gitu ya, misalkan min P. So kalau misalkan ini kita bikin tabel gitu ya, kalau kita bikin tabel buat nilai tabelnya kan kalau biasanya kan kalau gambar grafik biasanya ada yang pakai tabel tuh. Nah, ini adalah X dan Y-nya, maka dapat kita katakan bahwa ketika X-nya min 1 itu berarti Y-nya 1. Kemudian ketika X-nya 0, Y-nya itu 2. Ketika X-nya min P ini jawabannya 2. Nah, sekarang kalau inverse itu kan kebalikannya ya definisinya ya. Jadi misalkan mungkin ini bakal saya hapus saja ya. Jadi intinya jawabannya nggak ada ya, karena emang jawabannya ada 2 seperti ini dan ada dua-duanya. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan ini disuruh definisi dari inverse itu kalau fungsi secara diagram panah ya. Nah, jadi diagram panah itu kan kita tahu bahwa diagram panah kan artinya ada 2 himpunan seperti ini, kemudian menunjuk suatu fungsi. Nah, ini adalah fx misalkan. Terus kemudian ini adalah A, ini adalah B, maka dapat kita katakan bahwa FA sama dengan B. Nah, kalau inverse gimana? Inverse tuh tinggal balik aja. Ya. Jadi definisinya begini. Ini adalah inverse dari si fx. Jadi dapat kita katakan inverse dari B itu sama dengan A. Jadi dasar teorinya tuh seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan nih, ternyata kalau misalkan ini kita bikin diagram panah seperti ini. Diagram panah seperti ini, misalkan ini min 1. Ya, ini min 1. Kemudian 0 sama min P. Kemudian ada 1 dan 2. Maka ketika kita kerjakan untuk fx-nya aja sih mungkin masih make sense ya. Menjadi make sense. Nah, ini adalah fungsi gitu ya. Nah, kemudian ini ke sini. Sekarang kalau misalkan ini dibalik, ya gambarnya misalkan ini di mirror alias di inverse kan. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini. Nanti 1, ini 2. Maka ini adalah min 1, ini adalah 0 dan ini adalah min P. Ketika kalau digambarkan, ya emang betul yang atas betul. Nah, tapi kalau kalian perhatikan, apakah ini merupakan jadi tutup fungsi? Tentu tidak, gitu loh. Jadi ini misalkan ini gambar fx yang di atas ini ya. Nah, ini adalah inverse fx-nya. Gitu loh. Jadi ini kalau misalkan ini digambar fx-nya adalah x kuadrat tambah 2x tambah 2, maka ini adalah fx dan ini adalah inverse fx. Nah, apakah inverse fx yang di sini merupakan fungsi? Di sini bukan merupakan fungsi. Bukan fungsi. Jadi kenapa kok tetap bisa jawabannya ada 2? Nah, jadi ingat ya, jadi ini syarat-syaratnya dulu. Jadi kalau misalkan inverse fungsi itu, kalau kita balikin lagi ya harus dalam berupa fungsi juga, ya. Jadi nggak boleh tuh yang namanya kalau ketika kita balikin, itu bukan merupakan fungsi, nggak boleh. Nah, tapi di sini kenapa kok jawabannya ada 2? Nah, sekarang berarti ini jawabannya itu ada 2 macam. Jadi kenapa? Supaya biar ada fungsinya ya, supaya ada fungsinya itu cuman dari gambar ini, ya dari gambar yang ini kita harus belah. Jadi ada 2, ya. Oke, ini gambarnya harus kita belah. Jadi ada 2, ya. Yang pertama adalah kalau kita gambar separohnya aja. Jadi misalkan ini ada seperti ini juga tetap ya. Nah, sekarang yang kita pertama ambil adalah pertama yang dari sini ke sini aja. Jadi bagian kirinya aja. Ini bagian kiri dan ini dari sini, ini adalah bagian kanannya.
Nah, barulah ketika begini, barulah kita bisa inverse-kan. Nah, jadi kenapa kok bisa ternyata jawabannya ada 2? Karena ini adalah fx yang versi 1 yang sebelah kirinya aja. Fx kiri ini adalah fx kanan. Nah, kemudian kalau misalkan ini hasilnya ada 2. Ini nanti berarti f inverse x yang kiri kalau diinverskan ya. Nah, kalau inverse, kemudian ini juga kalau diinverskan. Nah, kalau diinverskan ya diinverskan berarti inverse fx yang kanan. Nah, jawabannya jadi ada 2 seperti itu. Nah, jadi kalau secara keseluruhan, apakah fx x kuadrat tambah 2x tambah 2 memiliki inverse? Tentu tidak. Tapi kalau misalkan dipisah, jawabannya ada. Ya. Jadi kalau misalnya menentukan inverse dari fungsi kuadrat, kenapa jawabannya ada 2? Ya make sense ya. Karena kebagi menjadi 2, sebelah kiri dan sebelah kanannya. Nah, jadi gitu. Sebenarnya untuk yang x kuadrat itu kalau di inverse bukan merupakan fungsi lagi gitu ya, sesuai dengan definisi yang ada di sini. Nah, tapi kalau misalkan kita pecah doang, misalkan yang untuk sebelah kiri ini aja. Nah, ini kan nanti punya x yang masing-masing, dan y-nya nilainya masing-masing. Nah, sehingga kalau dibalik pasti x sama y-nya punya sendiri-sendiri dong, nggak bakal tumpang tindih lagi. Nah, yang kanan juga sama. Nah, nanti akan ada 2 nilai inverse fungsi seperti itu ya. Jadi alasannya kenapa 2 sudah terjawab ya. Jadi kalau misalkan kita kerjakan secara gambar atau secara dasarnya kurang lebih seperti itu, ya emang jawabannya akan ada 2. Tapi walaupun sebenarnya inverse fungsi dari si ini langsung tentu tidak akan ada ya, karena walaupun sebenarnya fungsinya memang merupakan fungsi, tapi ingat ya, nggak semua fungsi itu merupakan fungsi korespondensi satu-satu. Nah, kalau untuk yang ini, untuk fx ya, fx kuadrat yang soal ini adalah bukan merupakan fungsi, ya kan, merupakan fungsi karena ketika memberikan nilai x, ketika memasukkan x yang beda-beda, hasilnya pun beda gitu ya, walaupun hasilnya ada yang sama. Nah, merupakan fungsi karena nggak tumpang tindih, kayak misalkan min 1 jawabannya ada 2, enggak juga, nggak begitu kan. Min 1 ada hasilnya sendiri, 0 ada hasilnya sendiri, 2 ada hasilnya sendiri. Nah, itu merupakan fungsi. Karena untuk definisi fungsi itu yang penting kirinya aja, yang penting nggak boleh selingkuh, nggak boleh jomblo. Nah, kemudian yang kedua adalah ini bukan merupakan fungsi korespondensi satu-satu. Dan di mana untuk fungsi korespondensi satu-satu inilah yang merupakan syarat utama ya. Ini adalah syarat utama dari agar ada inverse. Syarat utama inverse. Syarat utama inverse seperti itu ya. Nah, selain itu yang akan saya mau bahas lagi adalah gambarnya ini. Apakah kalau misalkan gambar seperti ini harus seperti ini, tipe sumbu X? Ya, nggak ada masalah. Ini adalah cara dasarnya banget gitu ya. Nah, ini bisa berlaku untuk semua jenis kurva. Yang penting kalau untuk menggambar kurva itu kan walaupun kita terbatas ya, kalau kita manual ya paling mentok-mentok sampai X pangkat 2. Maksudnya kalau X pangkat 3 pun itu juga kalau misalkan bisa difaktorin. Nah, kalau misalnya kalau misalkan manual ya harus seperti ini. Nah, gitu. Oke. Jadi, apakah ada cara lain? Nah, oke, berarti ini udah clear ya. Jadi kenapa jawabannya ada 2? Karena kalau misalkan secara realnya, secara aslinya tuh sebenarnya ini bukan fungsi nggak mempunyai inverse. Nah, karena seperti ini penjelasannya. Nah, terus kenapa kalau misalkan ada inverse-nya ditanya, jawabannya ada 2. Karena ketika kita mau cari inverse, kita harus pisah menjadi yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, sebelah kiri dan sebelah kanan itu memberikan jawaban yang berbeda yang tentunya, gitu loh. Cuman palingan bedanya beda tanda ya. Nah, sekarang
Kalau misalkan disuruh gambar grafik, sepertinya untuk seperti gambar grafik yang ada di soal ini, sebenarnya masih bisa kita akalin dengan cara tanpa mencari ini juga boleh sebenarnya. Apa namanya? Kalau kita masukkan, sebenarnya boleh nggak sih kalau misalkan ini kan kita tahu bahwa x kuadrat tambah 2x ini kalau kita bentuk kuadrat sempurna ya, sebenarnya kan ini jadinya x tambah 1 kuadrat. Coba kalau x tambah 1 kuadrat ada hubungan sama tengahnya 2x nggak? X kuadrat tambah 2x tambah 1 ternyata ada. Berarti dapat kita katakan bahwa x kuadrat tambah 2x tambah 2 ini kita bisa boleh pisah x kuadrat tambah 2x tambah 1 tambah 1. Sehingga fx-nya adalah x tambah 1 kuadrat ditambah dengan 1. Seperti itu. Nah, ketika kalau kita masukkan nilai x-nya misalkan. Nah, ini nanti di gambarnya berarti ketika gitu ya. Ketika x-nya 0 gitu ya. Ketika x-nya 0 udah pasti jawabannya. Jadi nggak usah kalian cari-cari. Sebenarnya tetap ada beberapa yang pakai cara kayak gini juga ya maksudnya. Maksudnya dikaitkan dengan ini. Nah, berarti kan kita tahu bahwa untuk mencari tipot atau misalkan memotong di sumbu itu harus yang di sumbunya 0 kan. Nah, kalau misalkan di sini ada nggak kira-kira? Ternyata ada, jawabannya 2. Jadi di sini adalah 2 alias 0,2 ya. Nah, kemudian terus ternyata pas kita cek kalau kalian hitung nih ya, mau saya masukin x berapapun, ini pasti hasilnya di atas 1, lebih besar daripada 1. So, pasti mau kalian coba x-nya berapapun, sebesar apapun. Even tuh misalkan saya bikin min 1 ya, supaya hasilnya 0. Min 1 tambah 1 itu 0 kuadrat. Ya, 0 kuadrat ditambah 1, itu pastinya hasil 1. Jadi kurva ini tidak akan pernah negatif. Dan pasti selalu positif. Nah, kemudian kalau kita hitung ternyata benar ya, kalau misalkan titik puncak itu ada di min 1,1. Jadi di sini titik puncaknya. Nah, kurang lebih seperti itu cara gambarnya. Jadi nggak perlu serinci yang di sebelah kanan gambarnya gitu loh. Ya, kalau di sebelah yang pakai yang ini itu lebih enak karena kita tahu ternyata dengan diuraikan dengan disederhanakan seperti ini dapat diketahui bahwa fungsi ini tidak pernah negatif dan jadi kalau tidak pernah negatif otomatis jadi tidak pernah, atau kita tulis saja ya di sini aja deh. Oke. Tidak pernah negatif. Karena tidak pernah negatif, bahkan atau tidak pernah negatif atau 0, tidak pernah negatif dan 0 ya, kalau atau kan berarti boleh salah satu. Tidak pernah negatif dan 0, maka karena kalau kita masukin mau berapapun nggak pernah 0 kan, maka tidak berpotongan di sumbu X. Berarti supaya tidak berpotongan di sumbu X dan selalu positif, maka terbuka ke atas gitu loh. Ya. Terbuka ke atas. Terbuka ke atas. Dan ada di atas sumbu X seperti itu, ya. Nah, sekarang tadi kan kalau kita ngerjain cari inverse itu, kalau cari inverse itu kan tadi kita misalkan dulu y sama dengan daripada ini gitu ya. Kemudian barulah cari nilai X-nya. Nah, sekarang dengan cara ini, dengan cara kita faktorkan seperti ini dulu, ini bisa loh mempermudah kalian menghitung nilai inverse fx. Nah, dengan cara apa? Nah, kita tahu bahwa kan berarti y sama dengan x tambah 1 pangkat 2 ditambah 1. Karena berhubung kita hanya mencari nilai x-nya saja, berarti y kurang 1 sama dengan x tambah 1 pangkat 2. Nah, ingat karena berhubung ini masih ada dalam bentuk variabel, berarti ini x, kita terus bikin gini aja dulu, sama dengan y kurang 1, berarti x tambah 1 itu sama dengan, ingat karena masih dalam variabel pasti plus minus. Nah, akar y kurang 1. Sehingga dapat kita katakan untuk mencari x-nya ini adalah plus minus y kurang 1 dikurang 1. Jadi jawabannya x-nya adalah
min 1 plus minus akar Y kurang 1. Sehingga gitu ya, sehingga inverse dari fx itu adalah min 1 plus minus akar x dikurang 1. Jadi kalau misalkan kalian rubah seperti ini, itu lebih mudah ya. Cuman namanya kalau kadang-kadang mungkin nggak kepikiran aja gitu loh. Ya mungkin nggak kepikiran sampai ke sini, bisa jadi gitu ya. Padahal bisa, boleh-boleh aja kalau misalkan kita kerjakan cara seperti ini. Jadi kalau misalkan ada nyari fungsi dari persamaan dari fungsi kuadrat, boleh-boleh aja ya pakai cara seperti ini, nggak wajib harus sama dengan dimisalkan dulu terus harus sama dengan 0, nggak wajib gitu ya. Jadi ini kan kita pakai konsep dasarnya gitu ya, tetap pakai konsep dasarnya harus x sama dengan. Cuman kalau tadi kan kita nyari x-nya itu pakai rumus ABC ya, karena persamaan kuadrat seperti itu ya. Oke, next kita lanjut ya ke soal nomor 8. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Diketahui garis AB dan AC menyinggung lingkaran dengan pusat O. Nah, dan masing-masing bersinggungannya di B dan C ya, sesuai dengan ininya. Oke, kemudian garis CE itu tegak lurus dengan diameter BD. Panjang AC-nya adalah 5, jadi lingkarannya 2, panjang OE-nya 1, CE-nya berapa? Oke, berarti ini mesti kita gambar dulu ya. Oke, kita gambar lingkarannya terlebih dahulu. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke, wait. Nah, seperti ini lingkarannya yang bagus ya. Nah, kemudian dapat dikatakan dia punya titik tengah di sini, kurang lebih seperti itu. Ya. Ini adalah titik O-nya. Pusat lingkarannya adalah O. Kemudian katanya garis AB dan AC ini menyinggung lingkaran dengan pusat O dan B. Jadi misalkan kita katakan bahwa ada titik di luar lingkaran itu adalah A. Nah, kemudian dia menyinggung di dua tempat ya. Karena emang wajar ya dari garis ini. Oke. Jadi ini pasti akan ada dua garis. Yang pertama adalah saya bahwa garisnya itu kurang lebih seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian di titik B, di titik misalkan ini garis AB dulu ya. Oke, ini ada garis AB dan titik B. Nah, dimana pasti kalau kita hubungkan dengan jari-jari lingkaran itu pasti ini adalah sesuatu yang tegak lurus gitu ya, pasti. Nggak mungkin enggak ya. Oke. Nah, ini kita kasih garis putus-putus ya. Oke. Atau juga kalau dikasih ini juga nggak apa-apa. Nah, seperti ini pasti tegak lurus. Kemudian ada satu garis lagi nih, jangan lupa ya, yaitu adalah di sini, kurang lebih seperti ini. Oke, nah set. Nah, seperti ini, sehingga dapat kita katakan juga bahwa dari sini ke sini itu juga pasti tegak lurus ya, jangan lupa. Oke, ini pasti ini ke sini tegak lurus. Nah, oke. Kemudian katanya ada O masing B dan C, ini adalah titik C-nya gitu ya, yang di atas ini. Kemudian C ke E ini adalah tegak lurus dengan BD gitu ya. Nah, BD ini merupakan diameter. So, dapat kita katakan bahwa berarti sebenarnya ini kalau kita lanjutkan dari sini ke sini nih ya. Ini adalah diameter nih. Ya, ini adalah diameter. Kan pasti diameter itu ya. Nah, ini adalah BD. Nah, kemudian katanya C ini tegak lurus dengan BD. Berarti dapat kita katakan bahwa ada garis lagi nih. Nah, garisnya mana? Supaya tegak lurus cuma satu. Ya di sini dong. Benar nggak? Nah, kurang lebih di sini. Maka dapat kita katakan ini ada huruf E di sini. Ya. Nah, di mana yang tegak lurus adalah di bagian sininya ya. Oke. Kemudian dikasih tahu bahwa panjang A ke C itu adalah 5, dari sini ke sini itu 5. Kemudian terus habis itu jari-jari lingkarannya 2, panjang O ke E-nya adalah 1 cm. Oke. Nah, tapi apakah C dan E ini ada di lingkaran? Berarti belum tentu ya. Nah, yang penting
kita udah tahu kurang lebih gambarnya seperti apa, so nggak boleh kita katakan bahwa C ke E itu merupakan dari sini ke sini. Karena kalau dari sini ke sini ya E-nya ada di sini, pasti tinggal kita gampang dong dari C ke E itu dari C ke E ini ya tinggal kita hubungkan secara secara segitiga aja gitu ya. Nah, tapi bisa jadi ya, tapi nanti dulu ya. Oke, coba kalau misalkan kita kerjakan seperti ini, misalkan ini adalah untuk ke E-nya. Tapi kalau misalkan kita coba ya nanti untuk yang di sini dulu, kalau misalkan ini ada nggak sih jawabannya gitu ya. Soalnya kan di sini dia bilang C ke E ya. Nah, dari sini ke sini ya. Nah, kemudian ini adalah E. Nah, kemudian kalau misalkan kita tarik garis ya, tambahan ya. Jadi ini gambar versi 1. Nah, untuk versi 2-nya nanti kita bikin gambar yang berbeda ya. So, saya umpetin dulu. Nah, kalau misalkan ini, kalian tinggal, ini breakdown-nya adalah gambar segitiga OCE aja. Gitu ya. Jadi misalkan E-nya itu ada di titik, kan dia bilang tegak lurus ya, garis C ke E itu berarti bisa macam-macam. Bisa dari sini ke sini, bisa dari sini ke sini, bisa dari sini ke sini gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita anggap E-nya adalah di sini, ya, karena di sini E-nya tidak didefinisikan sampai mana sih gitu. Nah, berarti C ke E ini adalah O, berarti kita tahu bahwa ini adalah jari-jari, yaitu adalah jari-jari lingkaran 2, ya kan? Kemudian C ke E itu adalah berapa? Terus dari sini nih berapa nih? Itu belum tahu kan? Nah, cuman kalau kalian perhatikan O ke E di sini kan 2. Tapi ini berlawanan dengan O ke E adalah 1 cm. So, dapat dikatakan berarti E-nya ini tidak mungkin ada di bagian yang di situnya, ya. So, ini kita akan rubah. Ya udah, berarti kurang lebih misalkan tegak lurus nih, ya. C ke E tegak lurus. Nah, berarti supaya bisa dihitung kita menganggap bahwa dari C ke E itu adalah di sini. Berpotongan di garisnya gitu ya. Nah, jadi C ke E ini adalah tegak lurus dengan BD. Nah, sekarang kalau misalkan dari sini O ke E gitu ya. O ke E ini adalah O ke E ini adalah 1 ya kan. Terus jari-jari lingkarannya 2, terus panjang A ke C adalah 5 cm. Maka untuk mencari panjang dari C ke E, nah ini kita butuh garis bantu. Yaitu adalah kita butuh garis bantu seperti ini, ya. Nah, dari sini ke sini, ya, kemudian dari sini ke sini. Sehingga kalau kita gambar, kita breakdown dulu ya gambar segitiganya, dan karena berhubung, ini pasti siku-siku ya. So, kita gambar segitiga siku-sikunya aja langsung seperti ini. Dan siku-sikunya ada di C. Ini adalah D, ini adalah B. Kemudian C ke E ini adalah tegak lurus dengan BD. Berarti C ke D yang C ke E yang dimaksud adalah dari sini ke sini. Ya. Supaya tegak lurus gitu loh intinya. Nah, supaya tegak lurus ini adalah E-nya. Nah, katanya dari C ke D-nya kan ini belum ada nih. Ya udah biarkan dulu. Nah, D ke E itu berapa juga nggak tahu. Nah, terus habis itu di sini kan ada C ke O ya. Nah, ada C ke O itu adalah tengah-tengahnya BD gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ini mungkin akan saya rotate gitu ya. Mungkin akan saya rotate begini. Wait, terus saya rotate lagi coba. Oh, nggak bisa. Berarti mesti gambar manual dulu ya. Kalau misalkan ini saya rotate, misalkan berapa derajat kan kurang lebih, saya mau bikinnya begini aja deh. Wait, dulu. Nah, kemudian ini ya, anggap aja ini udah segitiga siku-siku ya. Nah, kurang lebih seperti ini. So, kalau kita lanjutkan berarti ini kurang panjang ya. Nah, ini adalah C-nya, ini adalah siku-siku di sini. Ya, karena berhubung diameter ya. Nah, jadi sudut sudut seperti ini kalau menghadap diameter lingkaran pasti sudutnya siku-siku. Nah, ini D, ini B. Nah, kemudian C ke E itu yang ada dari sini, ini tegak lurus.
Nah, ini kan ada O nih di tengah-tengah. Nah, kan katanya jadi lingkaran 2. Berarti dapat kita katakan berarti dari sini ke sini itu panjangnya 2. Nah, dari sini pun ke sini 2. Nah, kemudian katanya E ke O itu 1. Nah, O ke E itu 1 berarti dari sini ke sini nih. Ini panjangnya 1, so dapat dari sini ke sini pun 1. Ya. Nah, sekarang untuk mencari C ke E, nah, gimana sih caranya? Nah, CE ini kita dapat gunakan kesebangunan segitiga yang seperti ini. Nah, di mana misalkan contoh untuk mencari CD ya. Untuk mencari CD ini adalah CD kuadrat sama dengan CD kan dari sini ke sini ya. Maka ini kan ada intinya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik ya. Nah, sehingga untuk mencari D ke C ini adalah DE dikali ke DO. Jadi menghubungkan gitu ya. Jadi DE dikalikan dengan DB gitu ya. Nah, begitu juga untuk BC kuadrat. BC kuadrat berarti BE kali BD gitu ya. BE dikali BD. Nah, kalau untuk C ke E, CE kuadrat itu adalah ED kali EB. Berarti gitu. ED dikalikan dengan EB. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya, dapat rumusnya. Nah, ini bisa kalian lakukan, cuma tinggal ganti huruf aja. Tapi kurang lebih cara carinya seperti itu. Karena berhubung ini mencari CE, berarti CE itu adalah ini kali ini. Gitu ya. Berarti CE kuadrat sama dengan D ke E itu adalah 1. Ya. Dikalikan dengan E ke B. E ke B ini adalah 1. Ini tambah 2. Berarti ini 1 tambah 2 gitu ya. Jadi CE kuadrat sama dengan 1 kali 3. Berarti CE kuadrat sama dengan 3. So, bisa kita katakan bahwa CE itu adalah akar 3. Karena nggak pernah negatif, berarti pakainya positif. Ya. Berarti CE-nya sama dengan akar 3 itu 1,7 cm. Oh, ternyata nggak ada jawaban lagi. Nggak ada jawaban ya. Jadi jawabannya adalah 1,7 cm. Nah, tapi kalau misalkan apakah ini, coba kayak kita pakai pendekatan yang berbeda lagi ya. Soal ini pendekatannya ada beberapa macam. Nah, kalau misalkan kalau kalian perhatikan itu mungkin ini gambarnya harusnya mungkin agak sedikit dirotate ke ini ya, biar kelihatan sebenarnya. Oke, ini akan saya hapus dulu ya. Jadi ini adalah cara pertamanya. Nah, nanti coba kita pakai pendekatan karena ini memang bisa ada beberapa pendekatan ya. So, kalau misalkan kita kerjakan dengan pendekatan yang kedua, nah ini bakal saya hapus karena gambarnya agak sedikit berbeda. Kurang lebih seperti ini gambarnya. Nah, kalau kalian perhatikan, nah ini gambarnya biar nggak puyeng ya ngelihatnya. Ini adalah saya benarkan dulu untuk huruf-hurufnya ya. Nah, lokasi huruf-hurufnya biar nggak puyeng ngelihatnya. Nah, sekarang kalau misalkan ini titiknya titik C tadi ya, ini titik C. Untuk yang biru di sini titik E ya, di sini titik E-nya di sini ya. Nah, kemudian ininya kita hapus, Nah, kemudian ini adalah titik A-nya gitu ya. Yang di sini titik A-nya. Kemudian di sini adalah titik B-nya gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ada titik lagi, ini adalah titik O gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kalian perhatikan, nah kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kalian perhatikan sebenarnya untuk garis C ke E itu adalah yang begini gitu ya. Nah, sekarang kita gambar dulu jadi sebenarnya kalau kita misalkan kita tambahkan garis gitu ya, maka kan nanti ini kan pasti bakal motong gitu ya. Nah, berarti di sini kita bikin segitiga siku-siku yang mewakili ini. Kita katakan bahwa segitiga siku-sikunya adalah ini gitu ya. Nah, kemudian yang kita butuhkan hanyalah C, C, A, terus habis itu B, terus ini adalah A, C, B, terus ini adalah apa nih? Huruf E misalnya, udah ada, berarti P lah kita bisa bilang. Kemudian dari sini adalah E-nya. Nah, kemudian kan otomatis ini adalah garis warna biru kita yang ini di sini, set ke sini, ya. Nah, kalau lebih seperti itu. Nah,
kemudian untuk mencari C ke E ini, karena berhubung A ke B aja juga nggak tahu, yang dikasih tahu tuh cuma dari sini ke sini 5, ya kan. Terus habis itu cuman O ke E, terus habis itu E ke P ini nggak ada juga. Terus kemudian jari-jari. Terus kita kerjakan dengan cara gimana? Nah, sekarang kalau misalkan kita pakai garis bantu ya, misalkan kita pakai garis bantu dan berhubung ya, ingat ya, ini untuk garis O-nya tuh ada di tengah-tengah antara B ke sini ya. Ini adalah ada huruf D-nya. Wah, D-nya hilang dong. Ya kan? Ini D, kan ada BD ya, sorry. Ini D-nya hilang. Nah, berarti misalkan titik D-nya tuh di sini. Misalkan ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita bikin berarti O-nya ada di sini. Gitu ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa O ke B itu adalah jari-jari. So, kita katakan bahwa ini 2. Kemudian O ke E ini adalah 1. Kemudian E ke D ini kan nggak tahu berapa ya, karena O ke D itu adalah apa namanya? E ke D itu pasti ketahuan ya, jawabannya adalah 1. Karena kan O ke D ini adalah jari-jari. Nah, berarti kemudian kita lanjutkan seperti apa? Nah, ini kita kasih garis bantu, yaitu adalah garis bantunya ini. Ini nih garis bantunya. Nah, kurang lebih seperti ini, ya. Jadi biar 5-nya nih kepake nih, gitu ya. Kan kalau tadi 5-nya nggak kepake sama sekali kan. Nah, oke. Berarti kalau misalkan kita kerjakan, maka dapat kita katakan bahwa di sini ini titik tambahan lagi Q misalkan. Dari Q ke C itu adalah 2 tambah 1 kan, 3. Nah, kemudian kalau ini 3, ini 5, ini pasti 4 dong, ya kan, A ke Q-nya. Karena pakai Pythagoras saja ya. Atau akar dari 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Berarti A-nya sama dengan akar dari 25 dikurang 9 ya, 25 dikurang 9. Berarti A-nya sama dengan akar 16. So, kita dapatkan adalah A-nya sama dengan 4 cm. Nah, sekarang untuk mencari C ke E, kalau kita pakai segitiga yang misalkan kecil dengan yang besar, dan kita tahu ya bahwa kan ini adalah punya sudut yang sama besar gitu ya. Nah, sekarang di sini kan ada garis sebenarnya O ke C ya, dari sini nih. Dari sini ke sini ya. Nah, dari O ke C itu adalah jari-jari kan, jari-jari lingkaran yang besarnya pasti 2. Nah, sekarang untuk mencari C ke E di sini berarti bisa juga kita bilang untuk mencari C ini ada 2 cara. Pertama adalah CE dengan cara Pythagoras ya. Karena kan ini siku-siku ya. Oke, berarti akar dari 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Berarti CE sama dengan akar 4 dikurang 1. Berarti CE-nya adalah akar 3. Oke, berarti CE-nya adalah 1,7 cm. Oh, ternyata sama seperti cara yang sebelumnya ya, jawabannya tetap akar 1,7 ya, sekitar 1,7. Nah, sekarang pendekatan yang kedua dari soal yang kurang lebih bentuknya seperti ini. Sekarang kita coba, kan ini pakai akar ya. Sekarang kan karena berhubung di sini tidak ada akar dan jawabannya desimal, so kita coba hindari penggunaan akar gitu ya. Coba kita bisa kerjakan nggak sih? Nah, kita tahu bahwa misalkan dari ini ke sini itu adalah alfa misalkan, ini pun alfa, ya kan? Nah, sekarang kalau misalkan ini kita tambahkan garis sendiri ya. Nah, kemudian kemudian garis hitam ini juga kita perpanjang. Maka boleh nggak sih kalau misalkan kita bilang bahwa, nah, ini kita pakai pendekatan seperti ini ya. Yang satu lagi, kan ini kalau mau langsung misalkan O C ke E. Cuman kalau kayak gitu, kenapa harus bikin gambar yang kayak tadi gitu ya? Apakah harus pakai CE sama dengan begini, terus B ke C harus dihubungkan? Daripada kayak gitu, kenapa nggak langsung begini gitu ya? So, berarti di sini ada yang sedikit aneh sebenarnya ya. Kenapa nggak langsung begini aja dari tadi? Jawabannya ketemu 1,7 pakai Pythagoras, kelar. Nah, tapi kalau sebelumnya tadi kan kita pakai yang BC nih. Seperti ini kita tarik garisnya dulu, terus habis itu ini adalah B ke C ini adalah tali busur yang menghadap diameter ya. D ke C itu kalau ditarik ini
Ini pasti segitiga siku-siku gitu ya. Nah, permasalahannya adalah gitu ya. Permasalahannya adalah kok mesti ribet kayak tadi gitu ya. CKE-nya padahal tinggal gambar kayak gini udah CKE udah ketemu nih pakai Pitagoras, kelar gitu kan. Malah udah ketemu langsung. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan ini adalah segitiga yang sebangun, misalkan dari pertama segitiga ACE ya. Jadi itu ada beberapa segitiga yang sebangun. Yang pertama adalah segitiga. Jadi gambar segitiganya segitiga siku-siku ya. Pertama adalah segitiga yang namanya ini adalah gamma alfa ya. Ini adalah A, ini adalah C, ini adalah Q. Ini segitiga siku-sikunya. Kemudian yang kedua adalah ini kita bikin hadapnya sama semua ya. So, ini berarti ini alfa. Kemudian ini adalah siku-sikunya A, B, P. Kemudian ada lagi, kita tahu bahwa kalau misalkan dari O ke C ini adalah jari-jari, pasti tegak lurus dengan si garis singgung ya. Berarti dari O ke C ini adalah ini tegak lurus. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang, berarti ada yang ketiga nih. Gambar segitiganya adalah CPO, segitiga CPO ya. Segitiga CPO berarti biar sama ada alfanya, berarti di sini alfanya ya, berarti ini P. Kemudian C-nya adalah di segitiga siku-sikunya, berarti di sini adalah U-nya. Nah, berarti dapat kita lanjut lagi, berarti kalau misalkan kita gambar segitiga yang keempat, nah maka dapat kita katakan berarti biar sebanding karena berhubung karena ini sama-sama O ya. Ini segitiga yang keempat ini adalah segitiga OEC dan E-nya yang di siku-sikunya di E ya. Nah, sehingga di sini C. Berarti dapat kita katakan bahwa alfanya itu ada di sini. Kurang lebih seperti itu ya, alfanya ada di sini. Nah, kalau kita menggunakan perbandingan trigonometri gitu ya, coba apakah kita cek jawabannya akan beda. Nah, sekarang kalau misalkan berarti untuk mencari dari segitiga di sini E ke C ini adalah itu yang ditanya ya. Ini X, kemudian O ke C itu adalah 2, kemudian O ke E ini adalah 1. Berarti kalau untuk mencari X ini bisa tan ya, tadesak bisa, atau kosami, samping per miring. Berarti kalau misalkan di sini kita bisa bilang cos alfa adalah X per 2. Nah, kemudian di sini yang lengkap itu adalah di sini A ke C ini 5, kemudian ini Q ke C 3, ini 4. Kalau B ke P ini nggak tahu berapa, A ke P juga nggak tahu berapa, A ke B juga nggak tahu. Kalau A ke B itu juga nggak tahu berapa. Kemudian O ke P itu juga nggak tahu berapa. C ke P apa lagi? Kalau C ke O itu 2. Berarti kita pakai yang di sini ya. Jadi dari sini juga kita bisa dapat berarti cos alfanya adalah atau ini kita bisa bikin huruf dulu aja ya. Cos alfa itu sama dengan samping per miring adalah EC per OC. Dan cos alfa yang kita dapat bisa dari sini. Kosami samping per miring berarti QC per AC ya. Nah, per AC sama dengan EC per OC. QC itu adalah QC berapa tuh? QC itu adalah 3 per AC 5 sama dengan EC itu yang ditanya per OC itu adalah 2. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan berarti 5 dikali X sama dengan 3 kali 2, 6. Berarti X adalah 6 per 5 atau X setara dengan 1,2 cm. Loh, kok beda? Oke, kok beda ya? Padahal kalau kita cek apakah kita ada yang salah. Untuk C ke E ini karena berhubung ini siku-sikunya di sini, berarti CE itu adalah miring pasti lebih pendek daripada miring dong, pasti makanya dikurang. Akar 3 1,7. Nah, sedangkan kalau pakai pendekatan yang ini, coba deh kalau misalnya saya perhatikan dulu gambarnya. AQC. Nah, kemudian ABP, betul. Kemudian OCP. Nah, kemudian OCE
berarti O di sini kan pasti sama dengan yang ada O di sini. Nah, berarti kurang lebih seperti itu. Dan terus kemudian juga kalau dari yang tadi kita pakai itu sebenarnya kalau tadi yang sebelumnya yang skenario pertama itu yang konsep pertama yang kita pakai sebelum ke sini itu berdasarnya sebenarnya dari sini, ya. Kita pakai perbandingan apa per apa gitu ya. Terus kemudian kita hasilkan adalah misalkan contoh berarti ini kan C ke E gitu ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau itu kita hubungkannya segitiganya begini, gitu loh, ya. Jadi segitiga yang gede ini sebanding dengan segitiga yang di sini iya, segitiga yang di sini juga iya, gitu. Nah, cuman harusnya tetap jawabannya akan sama kok dengan konsep yang kurang lebih seperti itu. Soalnya kalau misalkan ini kita mau ngerjain ini, berarti kalau misalkan pakai segitiga yang begitu, berarti kita harus tahu yang sebelah kiri iya, sebelah kanan iya. Cuman permasalahannya adalah ini nggak bisa kita cari karena juga C ke P-nya juga nggak ada, ini segala macamnya juga nggak ada. Nah, atau coba ya kalau misalkan kita nggak pakai pendekatan yang ini, kita coba pakai pendekatan satu lagi juga bisa ya. Kita pakai segitiga yang kecil di sini sama segitiga yang gede di sini ya, sama segitiga yang di sini. Karena berhubung mempunyai trigonometri ya, kita pakai perbandingan karena sudutnya sama kan. Ini sama, terus ini sama yang di sini juga sama. Berarti kita pakai segitiga yang CPE ya. CPE. Jadi kita pakai yang di sini. Nah, di sini nih yang belum kehitung juga belum termasuk juga ya. So kalau misalkan kita pakai yang itu dengan yang di sini saja untuk mencari CE-nya, apakah jawabannya akan sama? Nah, coba deh kalau misalkan kita bandingkan. Nah, jadi ini sebenarnya banyak kok, ya. Nah, jadi ini saya bandingkan dengan segitiga yang versi keduanya adalah yang ini aja. Seperti ini, gitu ya. Ini adalah alfa, ini P, ini adalah E, dan ini adalah C. Kemudian C ke E itu adalah yang dicari, ini adalah X-nya. Kemudian nah, cuman kalau pakai ini, kalau mau langsung C ke E, permasalahannya adalah E ke P-nya juga belum tahu, ya kan? Terus C ke P juga belum tahu. Sedangkan kalau emang misalnya kita mau cari CP ataupun E ke P itu, ya kalau untuk C ke P ya, misalkan C ke P itu berarti kita harus pakai segitiga yang gede. Nah, pakai segitiga yang gede di sini, ya pakai segitiga gede di sini, berarti pun harus minimal tahu juga di sini ataupun di sini. Oke, berarti ini kita mundurin dulu aja. Coba kalau misalkan ini ya lingkaran yang kelima, nomor 5 ini kalau misalkan kita tambahkan segitiga yang tadi sebelumnya kita gambar untuk E, P, dan C, ini adalah siku-sikunya di sini dan ini adalah alfanya. Berarti ini adalah X-nya, itu yang ditanya. Permasalahannya adalah ini kita nggak bisa cari. C ke P-nya itu juga harusnya adalah minimal kita harus tahu A, B, P. Untuk A ke B aja juga kita nggak tahu, B ke P apalagi nggak tahu, A ke P apalagi juga nggak tahu. Semuanya di sini untuk segitiga yang gede serba nggak tahu semua malahan. Nah, kalau untuk O ke C, ini juga sama, banyak yang nggak tahu. Berarti emang ini juga kita nggak, karena berhubung C ke P nggak tahu, E ke P juga nggak tahu, so ya berarti emang bener ya, kita bisanya cuma pakai untuk yang nomor 4 sama nomor 1. Tapi yang anehnya adalah, kok tiba-tiba kalau misalnya pakai cara kayak gini, kok ada jawabannya ya, 1,2 cm gitu loh. Jadi jawabannya adalah B. Oke, mungkin kalau misalkan ini nanti pakai yang mana, yang apakah tetap 1,7 atau 1,2, mungkin nanti akan saya perjelas di kolom komentar aja ya. Lebih tepatnya pakai yang mana gitu ya. Apakah pakai yang 1,7 atau pakai yang 1,2 ya. Oke, jadi mungkin karena soalnya ini pendekatannya yang sedikit berbeda. Tapi harusnya kalau dalam matematika itu harusnya walaupun caranya beda tuh hasilnya harusnya sama. Nah, berarti kalau misalkan caranya konsepnya benar tapi hasilnya beda,
Nah, mungkin dari salah satu itu akan ada yang konsepnya salah, bukan konsepnya salah, konsepnya lagi nggak bisa dipakai di hal tersebut, ya. Nah, soalnya gini, kenapa harusnya sama? Kalau misalkan kita anggap aja deh, ambil segitiga siku-siku yang misalkan 0,6 ya. Untuk berarti ini 6 ini 10 gitu ya. Ini 8 kan. Nah, biasanya untuk yang sin demi sin 0,6 itu adalah sin 37 ya. Sin 37 derajat. Sedangkan kalau sin 53 baru 0,8 kan. Nah, kemudian kalau misalkan kita kerjakan dengan secara Pitagoras, ini pun akan benar gitu loh, 6, 8, 10. Karena kita tahu bahwa kan jika kalau misalkan sin 37 itu adalah 0,8 dan cos 37 itu adalah 0,8. Ini sin 37 0,6 ya. Cos 37 adalah 0,8. Harusnya tuh bakal sesuai kok, maupun pakai Pitagoras ataupun menggunakan si ini loh, trigonometri. Nah, begitu juga misalkan kita bikin deh, misalkan sama-sama 45. Yang sudutnya di sini. Ini 45 derajat itu kan berarti ini satu pasti ini akar 2 pasti. Ya kan, karena Pitagoras kan, 1 tambah ini akar 1 tambah 1, 2 akar 2. Nah, kalau kita masukkan berarti sin 45 itu kan 1 per akar 2 atau setengah akar 2 kan. Nah, atau sama dengan setengah akar 2. Sama kok ternyata gitu loh. Oke, mungkin nanti untuk konsep mana yang benar itu ya, atau mungkin nanti saya akan pikirkan kembali ya. Karena mungkin nanti akan saya diskusikan juga dengan beberapa teman saya juga untuk soal nomor 8 ini ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 9. Oke, untuk soal nomor 9, suku banyak x pangkat 3 ax tambah ax kuadrat tambah bx dikurang 2 katanya punya sisa 7 jika dibagi 2x kurang 3. Oke, jadi di sini ada kata-kata gitu ya, ada katanya ada kalimat gitu ya. Ada kalimat di soal katanya kalau ada pertama, kalau px itu dibagi dengan 2x kurang 3 katanya mempunyai sisa 7. Nah, that means jadi ingat ya, kalau untuk mencari sisa tuh paling simpelnya adalah kalau apalagi udah sisa berupa angka, itu adalah tinggal kalian masukkan penyebab 0 dari pembaginya. Jadi pembaginya tuh yang bagian ininya ya. Harus sama dengan 0. Ketika terus dimasukkan ke dalam suku banyaknya, itu adalah hasilnya. Kalau sisanya 0 berarti habis dibagi, gitu aja. Jadi sebenarnya kalau mau nyari sisa tuh gampang. Kayak misalkan suku banyak ini dibagi dengan x tambah 2, sisanya berapa? Nah, itu tinggal masukin x sama dengan min 2 berarti. Karena kan x tambah 2 sama dengan 0, berarti pembuat 0-nya adalah x sama dengan min 2. Sehingga kita masukkan min 2 ke persamaan atau ke suku banyaknya. Nah, itu nanti ketemu sisanya. So, dari sini kita katakan bahwa ini kan berarti 2x kurang 3 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 3, berarti x adalah 3 per 2. So that means berarti f dalam kurung 3 per 2 ini sama dengan 7. Gitu ya. Oke. Nah, untuk f 3 per 2 sama dengan 7. Nah, ada kata-kata lagi. Yang kedua adalah ketika px-nya ini dibagi dengan x tambah 2 katanya sisanya 0. Nah, untuk px dibagi dengan 2x kurang 3 itu katanya sisanya 0. So that means gitu ya, atau kita dapat artikan berarti f-nya kalau kok x 2x min 3. Tolong. Ini x plus 2 ya. Nah, x plus 2 berarti f min 2 sama dengan 0. Dapat dari mana min 2? Ya tadi seperti yang saya bilang, pembaginya harus sama dengan 0 untuk nilai x-nya. Berarti x sama dengan min 2. Nah, berarti dari sini kita kerjakan dari persamaan yang pertama, masukkan ke dalam sini. Nah, 3 per 2 pangkat 3 tambah A dikali 3 per 2 pangkat 2 ditambah B dikali 3 per 2 dikurang 2 itu sama dengan 7. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kita lanjutkan, berarti kan ini jadinya 27 per 8 ya.
27/8 ditambah dengan 9/4A gitu ya. Ditambah 3/2B dikurang 2 sama dengan 7. So kita kalikan dengan 8 aja. Jadinya berarti 27 ditambah berarti 9/4 dikali 8. Ya, 9/4 dikali 8 itu kan ini karet 2 jadi 18 ya. 18A ditambah 3/2 kali 8 ini 4, jawabannya 12. Nah, 12B dikurang 16 sama dengan 56. Berarti 18A tambah 12B sama dengan 56 dikurang 27 ditambah 16. 18A tambah 12B sama dengan berapa tuh? 56 dikurang 27 tambah 16. Jawabannya 45. Nah, kalau kalian perhatikan, ini sama-sama kita bisa bagi berapa? Kita bagi 3 ya. Kita bagi 3 jadinya 6A tambah 4B sama dengan 15 gitu. Nah, sekarang kita lanjut dari yang kedua. Nah, berarti ini min 2 pangkat 3 ditambah A kali min 2 pangkat 2 tambah B dikali min 2 dikurang 2 sama dengan 7. Nah, min 8 ditambah 4A dikurang 2B dikurang 2 sama dengan 7. Berarti 4A dikurang 2B sama dengan 7 tambah 8 ditambah 2. So, 4A dikurang 2B sama dengan 15 tambah 2, 17 ya. Nah, ini adalah persamaan kedua dan ini adalah persamaan pertama. Nah, so kita kerjakan. Tinggal eliminasi ya. 6A tambah 4B sama dengan 15. 4A dikurang 2B sama dengan 17. Atasnya kita kali 1, bawahnya kita kali 2 aja. Kita hilangkan B dulu. Nah, berarti 6A tambah 4B sama dengan 15. 8A dikurang 4B sama dengan 34. So, ini kita tambah ya. Hilang. Jadinya berarti 14A sama dengan 49. Berarti A-nya adalah 49/14. Oh, kemungkinan besar saya bisa jamin sini jawabannya ini ngaco lagi ya. Kenapa? A-nya aja udah 49/14 loh. Sorry. Ini ada salah ngitung ya di bagian belakangnya aja. Sebenarnya untuk bagian belakangnya berarti ini ada masalah di sini aja sih. Ini kan sama dengan 0 ya, bukan sama dengan 7. Tuh Kak mabok kan, gara-gara tadi nomor 8, gara-gara jawabannya konsepnya beda, jawabannya beda kan, gila sendiri jadinya. Oke, ini 6, ini adalah 10 gitu ya. Ini adalah 10. Kemudian 6A tambah 4B-nya tetap 15 ya, sorry. Ini 15, ini 20. Maka ini 35, berarti 35/14. Nah, ternyata tetap ya, ternyata jawabannya juga ngawur ya. So, ini kita nggak usah lanjutin mau A tambah B, cuman kita berusaha aja. Apakah nanti kalau misalkan A tambah B ini kalau kita kerjakan ternyata jawabannya ada, ya kita nggak tahu ya. Coba kita cek dulu untuk mencari si B-nya gantian. Nah, kita eliminasi aja karena berhubung pecahan ya kan. Nah, jadi mager kalau misalkan mau ngitung secara eliminasi. Sama dengan 10, ini kita kalikan dengan yang namanya 2, bawahnya 3. Berarti ini dari 12A tambah 8B sama dengan 30. Kemudian ini 12A dikurang 6B sama dengan 30 juga. Ketika kalau kita kurang gitu ya. Oke, berarti ini kalau kita kerjakan ini habis gitu ya. Kemudian 8B dikurang 6B itu adalah 14B sama dengan 0. So, dapat kita katakan B-nya adalah 0. Oh, ternyata kalau misalnya B-nya 0, A-nya 35/14, dapat kita pastikan kalau ditambahin pasti tidak akan pernah menghasilkan bilangan bulat. Gitu ya. Oke, berarti bilangan desimal pasti ya. Berarti di sini kita untuk jawaban grade-nya A tambah B ya. Jadi dapat disimpulkan untuk A tambah B sama dengan 35/14 ditambah 0 ini sama dengan 35/14 atau sekitar 2,28 ya, 2,5 ya.
2,5. Jadi jawabannya yang benar adalah A tambah B sekitar 2, bukan sekitar, emang 2,5 ya jawabannya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 10. Oke, nomor 10 katanya alfa, beta, dan gamma adalah penyelesaian sistem persamaan linier. 3 variabel ya, ada X, ada Y, dan ada Z. Dengan persamaan seperti berikut ya. X tambah Y sama dengan 1, Y dikurang 2Z tambah 3 sama dengan 0, 2X tambah Z sama dengan 5. Maka nilai alfa tambah beta tambah dikurang gamma itu berapa sih? Oke, sekarang di sini ada 3 persamaan. Yang pertama adalah X tambah Y sama dengan 1. Nah, kemudian yang kedua adalah Y dikurang 2Z ditambah 3 sama dengan 0. So, biar adil gitu ya, biar sama, kita bikin sama dengan angka. Jadi Y min 2Z itu sama dengan min 3. Nah, kemudian dari persamaan yang ketiga, kita peroleh 2X tambah Z sama dengan 5. Nah, berarti kira-kira untuk menyelesaikan persamaan ini, apa yang harus kita kerjakan? Nah, kita boleh, sebenarnya ada beberapa ya, untuk urutan bebas ya. Boleh kalian bikin sistemnya seperti ini. Eliminasi dulu. Misalkan 1 dan tapi ini tetap harus 2 kali tahap ya, kurang lebih. Nah, misalkan kita eliminasi 1 dan 2 dulu ya. Kita hilangkan Y-nya. Kemudian kan berarti sisa X sama Z tuh. Nah, kemudian tinggal kita eliminasi dengan persamaan ketiga. Nanti ketemu X ketemu Z berarti sama ketemu Y-nya. Atau boleh juga kalian eliminasi 2 dan 3 supaya eliminasi karena 2 dan 3 berarti satunya harus ada X dan Y, berarti di sini 2 dan 3 harus eliminasi Z-nya. Sehingga tinggal sisa X dan Y, barulah kita kerjakan dengan nomor 1. Atau bisa juga 1 dan 3. Nah, karena berhubung 2 tinggal sisa Y dan Z, maka 1 dan 3 ini kita harus hilangkan X-nya. Gitu ya. Jadi terserah kalian mau kayak gimana. Oke. Jadi saya nggak ada ini lebih-lebihan ya, tergantung sama orangnya aja. Seketemunya kayak gimana. Karena untuk penyelesaian persamaan itu nggak ada yang pasti harus kayak gimana gitu ya. Jadi saya hilangkan untuk nomor 1 dan 2 dulu ya. Nah, X tambah Y sama dengan 1, Y dikurang 2Z sama dengan min 3. So, kalau ini kita kurang, maka hasilnya akan hilang Y-nya. Nah, emang karena kita butuhnya itu. X tambah 2Z sama dengan 4. Ini adalah persamaan keempat. Kemudian kita lanjutkan dengan persamaan ketiga ya. Oke, jadi eliminasi 4 dan 5. 4 dan 3 ya. Oke, berarti X ditambah 2Z sama dengan 4. Kemudian 2X tambah Z sama dengan 5. Nah, kita kalikan dengan yang atasnya 2, bawahnya 1 gitu ya. Nah, berarti 2X tambah 4Z gitu ya. 4Z sama dengan 8. Kemudian 2X ditambah Z sama dengan 5. Kita coret. Ya, habis. Ya, kita kurang ya, kita coret. Kita kurang, terus coret 2X-nya. Berarti 4Z dikurang Z adalah 3Z. Kemudian 8 kurang 5 itu adalah 3. So, kita katakan 3/3 gitu ya. Nah, berarti Z-nya sama dengan 1. Nah, sekarang gitu ya. Sekarang kalau misalkan ini Z sama dengan 1. Sehingga kita langsung substitusi aja Z-nya sama dengan 1 ke yang ini aja. X tambah 2Z sama dengan 4. Berarti X ditambah 2 kali 1 sama dengan 4. X tambah 2 sama dengan 4, berarti X sama dengan 4 dikurang 2, X sama dengan 2. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi, berarti karena berhubung yang belum ketemu Y-nya, ya kita masukin ke persamaan pertama aja yang gampang. X tambah Y sama dengan 1, X-nya 2, tambah Y sama dengan 1, berarti Y-nya adalah 1 kurang 2, yang Y-nya berarti min 1. Nah, berarti ingat, berarti kita bisa bilang bahwa ini adalah nilai alfanya, ini adalah nilai betanya, ya. Ini adalah nilai gamanya. Nah, sebenarnya terkecuali sebenarnya nggak ada masalah sih kalau ketuker ya.
Karena tapi ada masalah deh, ini ada lebih kurang ya. Jadi alfa, gamma, beta ini berturut-turut ya. Jadi alfa, beta, gamma. Jadi X, Y, Z. Nah, harus seperti itu ya. Emang udah tabiat soalnya dari sana begitu ya. Oke, berarti ini 2 ditambah dengan betanya adalah -1 dikurang Z-nya adalah 1. So, berarti ini 1 dikurang 1. So, berarti sama dengan 0. So, untuk soal nomor 10, jawabannya ada ya, jawabannya adalah yang C. Oke. Next kita lanjut ke soal nomor 11.